Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral muslimin, a'azanillahu wa iyyakum jami'an. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang terus Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa kembali berkumpul bertatap muka untuk melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Aqidah At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin kita sudah mulai dan belum selesai, yaitu tentang at-tasyri', tentang pembuatan syariat merupakan haknya Allah Tabaraka wa Ta'ala saja. Baik. Dan pada pertemuan terakhir telah kita sampaikan apa yang diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, bahwasanya Allah taala sebagai Rabb semesta alam yang menguasai seluruh alam semesta, di mana dialah yang mencipta seluruh alam semesta, dia juga yang menguasai, memiliki alam semesta, maka dia jugalah yang berhak untuk mengatur alam semesta. Termasuk diantaranya adalah mengatur umat manusia dengan syariat-syariatnya, menentukan mana yang halal, mana yang haram, memberikan perintah dan memberikan larangan. Maka itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semua makhluk adalah hamba milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim, seorang mukmin wajib meyakini hal ini, dan dia harus memahami bahwasanya yang berhak mengatur dia, yang berhak mengatur urusan seluruh umat manusia, bahkan seluruh makhluk, hanyalah Allah Tabaraka wa ta'ala saja. Nah, sehingga yang dia yakini itu halal adalah apa yang Allah halalkan, dan yang dia yakini haram adalah apa yang Allah haramkan. Dari sini maka kita ketahui, dan telah juga dijelaskan oleh Syekh, bahwasanya apabila ada orang yang membuat suatu syariat yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya dia telah menjadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikian pula apabila seseorang itu mengikuti orang tadi, ada orang lain mengikuti orang yang membuat syariat ini yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada hakikatnya orang ini telah menjadikan orang tadi, si pembuat syariat, sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang kita bahas pada malam hari ini. Kita mengambil pembahasan tadi yang kita berikan dalam judul, yaitu menjadikan ulama sebagai tandingan Allah Tabaraka wa ta'ala. Yang ini kita ambil dari salah satu dalil yang menjelaskan tentang hal ini, seperti yang nanti akan kita dapatkan dari penjelasan Syekh hafizahullah ta'ala. Pada pembahasan terakhir kemarin kita telah sampai pada kalimat yang di sini, yang Syekh hafizahullah ta'ala menerangkan bahwasanya barang siapa yang mentaati seorang pembuat syariat selain Allah dalam keadaan dia mengetahui hal itu,
lalu dia mencocoki atas perbuatannya, maka dia telah membuat kesyirikan, telah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya dia telah berbuat syirik, menjadi orang yang musyrik dengan perbuatannya tersebut. Maka di sini ditambahi dalil oleh beliau setelah beliau menyampaikan salah satu dalil, di antaranya adalah firman Allah taala, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kalian mentaati mereka, berarti kalian adalah orang-orang yang musyrik. Ini terkait dengan masalah daging, ya, yang bangkai, ya, yang orang-orang musyrik itu mengikuti syubhat dari orang-orang Majusi, di mana mereka memberikan syubhat kepada kaum muslimin dengan mengatakan kalian itu aneh, ya. Daging yang hasil sembelihan kalian mau memakan, tapi daging yang hasil sembelihan dalam tanda kutip Allah Ta'ala, kalian tidak mau memakannya. Maksudnya adalah bangkai, ya. Ini syubhat mereka. Padahal Allah Ta'ala sendirilah yang apa? Menghalalkan dan mengharamkan. Maka apabila orang mengikuti syubhat tersebut, mengikuti ucapan mereka, orang-orang musyrik dalam hal ini, maka Allah mengatakan, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kamu mengikuti atau mentaati mereka, berarti kamu adalah orang-orang yang berbuat syirik. Maka di sini para ulama mengatakan, inilah yang disebut dengan syirkut ta'ah. Syirik dalam hal apa? Ketaatan. Mengikuti seorang tokoh panutan, baik itu ulama ataupun umara, dalam rangka merubah syariat Allah, menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dalam kondisi dia mengetahui hal tersebut, dia mengikuti halal haram yang ditetapkan oleh manusia, padahal menyelisihi halal haram yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang disebut dengan kesyirikan dalam hal ketaatan, dan ini merupakan salah satu syirik besar. Baik. Maka di sini Syekh mengatakan, di antara dalil yang lain yang menjelaskan tentang hal ini, beliau mengatakan, kama akhbara subhanahu anna man ata'al ahbara war ruhbana fi tahlili ma harrama Allah wa tahrimi ma ahallahu Allah faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwa orang yang mentaati ahbar dan ruhban. Ahbar ini istilah untuk para ulamanya ahli kitab. Ahbar jamak dari habr. Istilah untuk sebutan untuk siapa? Para ulamanya ahli kitab. Sedangkan ruhban jamak dari rahib, istilah untuk ahli ibadahnya ahli kitab. Kalau zaman sekarang mungkin jam bahasa Indonesia, ya, dalam bahasa Indonesia kita mungkin antara pendeta dan uskup gitu ya. Ya, satunya nggak tahu yang mana yang ahli ilmu mereka, nggak tahu mana yang ahli ibadah mereka. Yang jelas dalam bahasa kita mungkin itu ya. Tapi di antara mereka ada orang-orang yang dianggap berilmu, dan di antara mereka ada orang-orang yang dianggap ahli ibadah. Yang berilmu disebut apa? Ahbar. Sedangkan yang ahli ibadah disebut apa? Ruhban atau rahib. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya ahli kitab yang mentaati para pendeta dan ahli ilmu mereka, mudahnya gitu ya. Fi tahlili ma harramallah, di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan. Contohnya apa? Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Contohnya khamr, ya. Allah mengharamkan khamr. Kemudian mereka menghalalkan khamr. Allah mengharamkan daging babi, mereka menghalalkan daging babi, dan begitu seterusnya. Wa tahrimi ma ahallallah, atau di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan. Contohnya apa? Menikah, ya. Allah menghalalkan menikah, mereka malah mengharamkan menikah. Lalu mereka ikut-ikutan. Maka sesungguhnya orang yang mengikuti mereka, orang yang mengikuti para pendeta dan ulama mereka dalam hal ini, faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah, berarti orang tersebut telah menjadikan mereka, siapa tadi? Ulama ataupun pendeta mereka sebagai apa? Tandingan ataupun tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, sebagai tuhan-tuhan selain Allah tabaraka wa taala.
Ini ya. Jadi di sini ada istilah menjadikan ulama sebagai tandingan bagi Allah, sebagai Tuhan selain Allah Ta'ala. Maknanya bukan berarti seseorang itu beribadah langsung sujud kepada ulama tersebut, tidak. Tetapi ternyata apa? Dalam masalah ketaatan, dia mentaati ulama atau pendeta tersebut di dalam perkara yang jelas-jelas menyelisihi syariat ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengetahui, ya. Dia malah mengikuti, meyakini apa yang ditetapkan oleh para ulama dan pendeta tersebut. Maka jatuhlah dia dalam syirik ketaatan, dan dia telah menganggap atau telah menjadikan pendeta dan ulama tersebut sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, Qala ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka, yang dimaksud dengan mereka di sini dhamir wawu, ya. Dhamir wawu di sini kata ganti mereka dalam ayat ini yang dimaksud adalah ahlul kitab, baik dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani. Mereka telah menjadikan ahbarahum, para ulama mereka, wa ruhbanahum, ahli ibadah mereka, arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikannya sebagai rob, Tuhan selain Allah Ta'ala, ya, Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula mereka telah menjadikan wal masih ibn Maryam, mereka telah menjadikan al-Masih ibnu Maryam sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nyata, ya, tentang hal ini nyata mereka menyembah yang mereka anggap sebagai Isa ibnu Maryam, ya, walaupun dengan istilah mereka, sebutan mereka, tapi mereka menganggapnya itu sebagai siapa? Isa putra Maryam. Padahal Nabi Isa alaihissalam sendiri berlepas diri dari perbuatan mereka. Bahkan yang mereka sembah hakikatnya bukan Nabi Isa alaihissalam, karena yang mereka anggap Nabi Isa yang disalib itu sebenarnya bukan Nabi Isa. Nabi Isa sudah diangkat duluan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Jadi sudah bukan Nabi Isa, betul. Nabi Isa sendiri sudah berlepas diri, bahkan orang yang disalib itu bukanlah Nabi Isa. Tetapi ini menurut anggapan mereka. Menurut anggapan mereka, mereka telah menjadikan apa? Al-Masih ibn Maryam sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala membantah mereka dengan mengatakan, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Padahal mereka itu tidaklah diperintah melainkan agar mereka itu menyembah kepada satu sesembahan saja. Tiada lain, dia adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia memiliki sifat-sifat kemahasempurnaan, ya, sempurna dalam sifat-sifat yang mulia seluruhnya, ya. Itulah yang berhak untuk mendapat peribadahan manusia. Adapun selain Allah Ta'ala pasti memiliki kekurangan, yang kekurangan itu menunjukkan bahwasanya dia tidak pantas menjadi Tuhan, tidak pantas menjadi sesembahan. Tapi yang berhak untuk disembah hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengatakan la ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak untuk disembah melainkan hanya dia saja. Subhanahu amma yusyrikun, Maha suci Allah Ta'ala dari apa yang mereka sekutukan. Maka di sini Allah Ta'ala, ya, berlepas diri dari kesyirikan mereka. Baik, jadi ayat ini, ya, kita lihat jelas sekali Allah Ta'ala menggambarkan kepada kita bahwasanya ada orang-orang yang menyembah ulama-ulama mereka, menjadikan ulama-ulama dan ahli ibadah mereka itu sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika ayat ini turun, ya, sahabat Adi bin Hatim seperti disebutkan di sini, dia menganggap atau memahami secara keliru awalnya bahwasanya ayat ini seakan-akan menjelaskan mereka dahulu orang-orang ahli kitab menyembah ulama-ulama tersebut dalam arti sujud, ruku kepada ulama-ulama dan pendetanya. Maka Adi bin Hatim, ya, ketika mendengar ayat ini dengan pemahaman yang keliru, dia ingin ingin konfirmasi kepada Rasulullah SAW tentang pemahamannya ini, ya, benarkah seperti ini? Ya. Maka Syekh di sini menjelaskan, walamma sami'a Adi bin Hatim radhiyallahu anhu hadhil ayah, ketika Adi bin Hatim mendengar ayat ini, dan perlu kita ketahui Adi bin Hatim ini seorang sahabat yang mulia yang sebelumnya itu termasuk penganut agama Nasrani,
sehingga dia tahu bagaimana keadaan orang-orang Nasrani ketika itu. Sehingga ketika mendapatkan ayat ini, dia merasa aneh. Kok dikatakan orang-orang ahli kitab menyembah ulama dan pendetanya? Padahal kami dulu tidak pernah sujud kepadanya, tidak pernah memberikan persembahan-persembahan kepadanya. Ya, maka dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Qal, ya Rasulullah, inna lasna na'buduhum. Wahai Rasulullah, kami dahulu itu tidak menyembah mereka. Kata dia, bagaimana? Ya Rasulullah, kami dahulu tidak menyembah mereka. Ini karena yang dia fahami, yang dimaksud ibadah adalah tadi sujud, kemudian apa? Ruku, kemudian memberikan sesembahan-sesembahan kepada ataupun persembahan-persembahan kepada ulama-ulama dan pendeta-pendeta tersebut. Maka ternyata ada makna lain dari ibadah di samping sujud, ruku ataupun memberikan persembahan dan lain sebagainya itu. Ternyata ada makna lain. Apa itu? Yaitu ketaatan. Ketaatan yang melampaui batas, ya kan? Mentaati ulama dan pendeta tersebut dalam perkara-perkara yang jelas-jelas menyelisih Allah Ta'ala, maka itu termasuk bentuk ibadah kepada pendeta-pendeta tersebut. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada beliau Adi bin Hatim, alaisu yuhilluna ma harramallahu fatuhillunah wa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunah. Lihat, bukankah mereka dahulu para ulama dan pendeta itu menghalalkan apa yang Allah haramkan, lalu kalian para pengikut itu mengikut-ikutan menghalalkannya? Para ulama menghalalkan, ulama dan pendeta menghalalkan apa yang Allah haramkan, kemudian pengikutnya ikut-ikutan menghalalkan hal tersebut, padahal mereka tahu ini adalah haram menurut Allah Ta'ala, tapi malah ngikutin apa yang ditetapkan oleh para ulama tersebut. Wa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunah, dan mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu kalian juga ikut-ikutan mengharamkannya. Ini Rasulullah SAW bertanya kepada Adi bin Hatim yang sebagai saksi betul-betul di tengah-tengah mereka sebelumnya, gitu ya. Maka dia mengatakan, qala bala, benar ya Rasulullah, memang demikianlah keadaan mereka ahli kitab. Maka Rasulullah mengatakan, fatilka ibadatuhum, itulah peribadahan mereka. Jadi ketaatan ya kepada manusia secara mutlak atau secara melampaui batas bisa dianggap sebagai ibadah kepada manusia tersebut. Dan ini bukan satu hal yang aneh ya, karena hakikat dari ketaatan hakikat dari ibadah itu apa sih sebenarnya? Coba kita bisa memikirkan tentang masalah atau tentang hakikat dari ibadah yang kita lakukan itu sebenarnya apa sih? Ketika seseorang beribadah kepada Allah Ta'ala, hakikatnya adalah apa? Ketundukan, betul tidak? Dia tunduk kepada Allah. Apa makna tunduk? Menjalankan perintah, menjauhi larangan, menetapkan apa yang Allah tetapkan, meniadakan apa yang Allah tiadakan. Kan seperti itu. Berarti kan ketaatan. Hakikat ibadah adalah ketaatan. Maka ketika seseorang mentaati tokoh-tokoh pimpinannya, ulama-ulamanya, pendeta-pendetanya secara melampaui batas, secara berlebihan, bahkan secara mutlak apa saja ditaati, sampai-sampai yang menyelisih Allah Ta'ala juga ditaati, maka ini adalah bentuk kesyirikan ya, bentuk kesyirikan dalam hal ibadah ya. Dia beribadah kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan cara mentaati selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melampaui batas. Maka hendaknya kita perhatikan bahwasanya ketaatan kepada manusia ya itu ada batasan-batasannya. Ketaatan kepada manusia ada batasan-batasannya ya. Allah Ta'ala memang mengizinkan ada sebagian manusia yang ditaati, seperti misalnya ulil amri. Ulil amri itu mencakup pemimpin dan juga para ulama. Tapi para ulama sendiri telah menjelaskan bahwasanya ketaatan kepada ulil amri, baik itu pemimpin ataupun ulama, itu bukanlah ketaatan yang mutlak. Kalau kita lihat dalam firman Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ketika menjelaskan atau memerintahkan taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Allah menyebutkan kata perintahnya, atiullaha wa atiur rasul. Tapi ketika memerintahkan taat kepada pemimpin, baik itu penguasa ataupun ulama, Allah mengatakan wa ulil amri minkum, tidak mengulangi kata kerjanya, tidak mengulangi kata taatilah. Kata para ulama,
ini mengisyaratkan bahwasanya ketaatan kepada manusia yang diizinkan oleh Allah Ta'ala harus terikat kepada apa? Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Khaliq. Juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan kepada manusia hanya dalam perkara yang ma'ruf. Apa yang dimaksud dengan perkara yang ma'ruf? Itu yang tidak merupakan kemaksiatan, yang bukan merupakan kemaksiatan, yang tidak menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perkara yang ma'ruf adalah ketika ulama ataupun penguasa memerintahkan kepada kita perkara-perkara yang sesuai dengan syariat. Ya, maka kita taati harus. Karena ini sesuai dengan apa? Syariat, baik yang wajib ataupun yang sunnah sesuai dengan kadarnya masing-masing. Demikian pula ketika para ulama ataupun umarok, terutama umarok ya, penguasa ini yang ketaatannya itu mulzam ataupun diharuskan oleh masyarakat untuk taat kepada penguasa ulil amri kaum muslimin tentunya ya. Maka ketaatan dalam perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan syariat walaupun tidak ada dalam syariat ini perintah langsung tentang hal tersebut. Yakni perkara-perkara yang mubah yang mengarahkan kepada kemaslahatan manusia walaupun tidak ada perintah secara langsung tentang hal tersebut dalam syariat kita. Contoh misalnya apa? Aturan-aturan berlalu lintas. Ini aturan-aturan penguasa. Apabila penguasa muslim memberikan aturan-aturan seperti itu, maka ada kewajiban rakyat untuk taat terhadap aturan-aturan tersebut. Ya, karena itu bukan perkara maksiat. Dan ini perkara yang ma'ruf, termasuk perkara apa yang ma'ruf. Ya. Tetapi ketika penguasa itu memberikan perintah ataupun aturan-aturan yang menyelisih syariat, tidak boleh di antara kaum muslimin untuk mentaati aturan tersebut. Karena la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Pencipta. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan hanya dalam perkara yang ma'ruf. Baik. Kemudian di sini Syekh mengatakan qala Syekh Abdurrahman ibn Hasan. Syekh Abdurrahman ibn Hasan dia mengatakan, beliau ini adalah cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, penulis kitab Fathul Majid. Ya, di sini dinukil dari Fathul Majid halaman 390 ya, ucapan dari Syekh Abdurrahman bin Hasan. Ini termasuk cucu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dia mengatakan, wa fil hadisi dalilun ala anna ta'atal ahbari war ruhbani fi ma'siyatillahi ibadatun lahum min dunillah. Perhatikan ini. Dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya ketaatan kepada para ulama dan pendeta-pendeta di dalam bermaksiat kepada Allah adalah bentuk ibadah kepada mereka, yakni ibadah kepada selain Allah tabaraka wa taala. Jadi taat dalam hal maksiat kepada manusia, ya kan, adalah merupakan apa? Ibadah kepada manusia tersebut. Wa minasyirkil akbaril ladzi la yaghfiruhullah, dan termasuk syirik besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini penting sekali berarti ya. Perkara yang bahaya soalnya. Bahaya bagi agama kita, bahaya bagi akidah kita. Maka hendaknya kita mengetahui perkara ini. Jangan sampai mentaati seorang manusia dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Biqaulihi ta'ala fi akhiril ayah, berdasarkan dengan firman Allah taala di akhir ayat tersebut, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Berdasarkan dengan akhir ayat ini yang Allah mengatakan, tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada satu sesembahan saja, tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Dia saja, subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah taala dari apa yang mereka persekutukan. Ini isyarat bahwasanya taat kepada ruhban dan ahbar tadi dalam bermaksiat kepada Allah taala adalah merupakan apa? Kesyirikan. Ya. Jadi ini keterangan di akhir ayat menjadi penjelas. Kalau kita lihat di atas ya, ayat salah lengkap itu kan. Di awal ini Allah menerangkan tentang keadaan orang ahli kitab yang bagaimana mentaati ahbar dan ruhban mereka, mentaati ulama dan pendeta mereka. Di akhir ayat Allah menyatakan Allah berlepas diri atau maha suci dari persekutuan mereka. Maka menunjukkan bahwasanya perbuatan ini termasuk apa? Kesyirikan. Ini pendalilannya seperti itu. Jelas ya insyaallah ya.
Baik. Wa nadhiru dzalik, yang semisal dengan itu, qauluhu ta'ala, itu semisal dengan hal itu, semisal dengan ayat tadi yang menjelaskan perkara yang sama, yaitu ketaatan kepada makhluk dalam perkara maksiat kepada Allah merupakan syirik besar, adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am, wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi wa innahu lafisqun wa innasyayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Ini ayat yang tadi sudah pernah kita terangkan. Allah mengatakan dalam ayat ini, wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi, janganlah kamu makan dari binatang-binatang yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Jadi yang tidak disembelih dengan syar'i, baik itu mati sendiri bangkai atau disembelih dengan cara yang tidak syar'i, tetap sama bangkainya, maka jangan dimakan. Ya kan? Ini hukum dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa innahu lafisqun, dan itu merupakan sebuah maksiat, sebuah dosa. Wa innasyayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum, dan sungguh setan-setan itu membisikkan kepada wali-walinya untuk membantah kalian. Ini Allah Ta'ala mengisyaratkan kepada yang tadi kita sampaikan, bahwasanya orang-orang musyrik mengambil syubhat dari siapa? Orang-orang Majusi yang mengatakan, kok kamu mau makan dari daging yang kamu sembelih sendiri, sedangkan yang disembelih Allah Ta'ala kamu tidak mau makan, gitu kan? Ini syubhat mereka. Maka apa jawaban kita? Ya, yang mengharamkan itu Allah sendiri. Ya kan? Yang mengharamkan itu adalah Allah sendiri. Di mana Allah telah mengatakan, wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi wa innahu lafisq. Ya kan? Yang mengharamkan itu Allah sendiri. Maka kita mengikuti ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi urusan kita makan yang halal, meninggalkan yang haram, urusan menetapkan halal dan haram itu adalah urusannya Allah Ta'ala, dan kita hanya mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengikuti manusia. Maka seandainya manusia mengikuti setan-setan tadi, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun, kalau kalian mentaati mereka, setan-setan dan walinya tadi, maka kamu berarti telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harusnya kamu taati itu Allah, kok malah kamu taati setan-setan dan wali-walinya, maka telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa hadza waqa'a fihi katsirun minan nas ma'a man qalladuhum li'adami i'tibarihim ad-dalila idza khalafa al-muqallad wa huwa min hadza syirki. Dan ini kata beliau telah terjadi pada hal ini, atau telah terjerumus dalam perkara ini, katsirun minan nas, banyak manusia bersama dengan orang yang mereka taklidi, yang mereka takliti. Apa taklidi apa takliti ya? Bingung, bahasa Indonesia, bahasa Arab dicampur ke Indonesia jadi membingungkan. Jadi orang-orang yang mereka taklid kepadanya, ya, entah itu siapa orangnya, apakah itu seorang ulama, ataukah ulama gadungan, ataukah pemimpin, pokoknya yang mereka ikut kepadanya, ya, banyak di antara manusia yang ternyata jatuh dalam kesyirikan dalam hal ini, kesyirikan dalam hal ketaatan. Nah, kenapa? Li'adami i'tibarihim ad-dalil. Li'adami i'tibarihim ad-dalil. Karena mereka tidak menjadikan dalil sebagai patokan. Idza khalafal muqallad, jika dalil itu menyelisihi orang yang diikuti. Ini salahnya. Salahnya adalah apa? Karena mereka tidak menjadikan dalil sebagai patokan. Dalil yang dimaksud apa sih? Tentunya adalah qala Allah, qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Yang dimaksud adalah firman Allah Ta'ala, sabda Rasulullah SAW, itulah dalil. Maka ketika banyak orang yang mengabaikan dalil, tidak menjadikan dalil sebagai patokan, ya, mereka hanya ikut kepada muqalladnya. Muqallad itu lawan dari muqallid. Muqallid itu orang yang ikut, muqallad itu tokoh yang diikuti, ya. Ini bahasa Arab, ya. Jadi mereka hanya ikut kepada panutannya saja, entah itu pemimpin, entah itu ulama gadungan, mereka hanya ikut saja tanpa melihat dalil. Maka ini bahayanya apa? Bisa terjerumus dalam ketaatan yang seperti ini, yang merupakan kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Wa huwa min hadza syirki, dan ini merupakan termasuk kesyirikan jenis ini, syirik ketaatan. Maka kita harus hati-hati. Oleh karena itu para ulama senantiasa menekankan kita, ya,
senantiasa menekankan kita bahwasanya dalam kita beribadah, dalam kita beragama, hendaknya kita beribadah, hendaknya kita beragama dengan dalil. Berdasarkan apa? Dalil. Ya tentunya itu semampu kita. Karena tidak mungkin setiap manusia itu bisa menggali dalil dengan sendirinya. Dan tidak mungkin setiap manusia itu bisa apa? Memahami dalil dengan sendirinya. Tetap mereka minta bantuan para ulama. Tetapi ya, para ulama adalah jembatan kita di dalam mendapatkan dan memahami dalil. Jelas ya? Tapi jangan jadikan para ulama itu sebagai acuan untuk kita ikuti. Yang kita ikuti adalah dalilnya. Walaupun memang kita akui nggak mungkin kita itu apa? Mendapatkan dalil ataupun memahami dalil kecuali dengan para ulama. Sehingga kita tetap menghormati mereka para ulama, ya. Akan tetapi yang menjadi patokan kita dalam amalan kita, dalam ibadah kita, dalam kita beragama adalah dalil. Nah, sehingga apabila nyata-nyata terjadi, ya kan, terjadi secara jelas, karena mungkin terjadi secara jelas dalil menunjukkan suatu perkara, ya kan, kemudian ulama itu menyelisih perkara yang ada dalam dalil tersebut, maka tentunya kita harus mengikuti dalil tanpa melecehkan, tanpa merendahkan ulama. Ya, ini yang penting. Kita mengikuti dalilnya tanpa merendahkan dan melecehkan para ulama. Karena terkadang dalil itu memang ada yang sifatnya itu jelas gamblang bagi orang yang melihatnya. Dalil itu kan macam-macam tuh. Ya. Ada dalil yang sifatnya itu jelas gamblang, orang itu membacanya, mendapatkannya langsung paham bisa. Tetapi ada dalil-dalil yang sifatnya itu samar, bisa ditarik ulur sehingga para ulama sendiri berselisih pendapat. Nah, yang seperti ini memang kita nggak bisa lah langsung memahami dalil. Tapi ada dalil-dalil yang sangat-sangat tegas, sangat-sangat jelas, sehingga para ulama dan kaum muslimin semuanya ijma memahami dalil itu seperti itu. Kalau ada ulama yang menyelisih hal ini, maka kita tinggalkan ulama tersebut, kita ikuti dalil. Ini satu hal yang perlu untuk kita perhatikan di dalam kita beragama, di dalam kita membangun amalan kita di dalam agama Islam ini. Baik, sebentar. Pas ya, habis ya. Maka Syekh mengatakan di sini menutup pembahasan kita kali ini dengan mengatakan faltizamu syar'illahi wa tarku syar'i ma siwahu huwa min muqtada la ilaha illallah wallahul musta'an. Maka beliau menutup dengan kalimat kembali kepada pembahasan utama, yaitu tentang masalah apa? Syariat Allah tabaraka wa taala. Maka beliau mengatakan faltizamu syar'illah, maka menetapi syariat Allah taala. Jadi mengikuti syariat Allah, ya kan? Kita merasa diri kita itu punya kewajiban untuk mengikuti syariat Allah. Ini mana iltizam. Ya, kita itu merasa diri kita itu wajib untuk mengikuti syariat Allah taala. Wa tarku syar'i ma siwah, dan meninggalkan syariat selain Allah tabaraka wa taala, huwa min muqtada la ilaha illallah. Ini merupakan konsekuensi dari la ilaha illallah. Merupakan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Ya, wallahul musta'an, dan hanya Allah saja tempat kita meminta pertolongan. Nah, sehingga dari sini kita harus berusaha ya untuk menerapkan apa yang telah kita pelajari ini, karena syariat itu sifatnya umum ya, aturan untuk kita hidup di dunia ini, ya kan? Baik itu aturan terhadap diri kita, aturan dalam keluarga kita, aturan dalam masyarakat kita, aturan dalam lebih luas lagi, maka semuanya itu harus kita mengikuti apa? Syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus merasa iltizam, memiliki kewajiban untuk kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini sesuai dengan kemampuan masing-masing. Fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kepada Allah taala dengan sesuai dengan kemampuan kalian, ya. Tetapi yang jelas dalam hati, ya, ini yang penting, yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dalam hati kita harus meyakini kita wajib untuk kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam prakteknya mungkin kita masih banyak kekurangan, kita bisa sadari sendiri, ya kan, dalam amalan agama kita secara individu, ya kan, kita terkadang masih sering melanggar syariat-syariat Allah taala. Dalam berkeluarga juga demikian, mendidik anak, mendidik istri juga demikian. Tetapi yang jelas hati kita harus tetap meyakini apa? Kita harus kembali kepada syariat Allah. Itu yang paling penting, pokok. Makanya Syekh mengatakan di sini dengan kalimat iltizam. Ya, iltizam itu maknanya itu tadi. Dalam hati kita meyakini kita itu wajib apa? Berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pas ini selesai pembahasan kita dari pembahasan tentang masalah tasyri', dan pembahasan berikutnya
pada pasal yang keempat akan ada pembahasan yang lebih penting lagi, atau tidak kalah pentingnya ya, tidak kalah pentingnya, yaitu tentang masalah ibadah maknanya apa, kemudian cakupannya seperti apa. Dan ini penting, kenapa? Karena ibadah adalah merupakan tujuan hidup kita. Jadi jangan dilewatkan. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan insyaallah taala. Demikian, mudah-mudahan Allah taala memberikan ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan juga keistiqomahan di dalam agama kita. Kita akhir wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.